ayat Al-Quran menyuruh kita untuk bersedekah kepada yang kita paling cintai. Ketika Abu Talha bersedekah, Rasulullah mengatakan, nyampeng tamong, nyampeng tamongnya, tempat strategis itu. Waqad sami'tu ma qulta, saya sudah mendengar ya apa yang kau katakan ya Rasulullah. Jadi bagaimana cara ya Rasulullah? Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Kita memasuki babun nafaqati 'alal 'iyal. Ini artinya kalau kita memberikan makanan kepada anak atau istri, apakah kita dapat pahala sedekah? Ya, karena nanti sebagian orang pandai sedekahnya kan kewajiban. Nanti akan dijawab dalam hadis ini. Kita tidak sanggup bersedekah kepada orang lain, kepada anak saja, tajuk pengtikulan atau taputikulan. Apakah itu sudah dianggap sedekah atau tidak? Atau kewajiban? Kalau tidak kita berikan, maka kita akan berdosa. Jadi ini pembahasannya babun nafkah. Nafkah itu artinya kita berikan nafkah. Di dalam hadis ini disebutkan dengan sedekah. Alal iyal. Jadi orang Arab itu kalau untuk keluarga itu biasanya menggunakan iyal, a'yal atau ahlun. Qu anfusakum wa ahlikum. Jadi kalau sudah disebutkan wa ahlikum, ini temu mendominan anu istri itu masuk. Jadi enggak ada termasuk yang lain, itu ahlikum, itulah itu. Kita masuk. Sebelum masuk ke hadis yang pertama, ini ada pembukaan mukaddimah. Artinya memberikan kita itu motivasi untuk bersedekah. Hana perleyo katanya. Maka di dalam Al-Quran nanti, ini sebelum kita baca ini, ada ayat innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal gharimina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firqah. Kita jangan salah memahami. Ini konteks ayat ini, walaupun di dalam ayat itu disebutkan innamas sadaqat dalam bentuk kasar maksur, itu bukan sedekah. Yang dimaksudkan sedekah di situ adalah zakat. Jadi makanya nanti kita jangan salah paham, kok sedekah untuk orang fakir, orang miskin itu kan senif, 8 senif. Nanti kalau kita lihat di dalam tafsir itu as-sadaqat bimakna az-zakah. Jadi sedekah yang dimaksud itu adalah zakat. Jadi bukan sedekah-sedekah biasa, tidak. Maka nanti harus bedakan apa sedekah sama zakat. Nanti ada infak lagi, infak. Ada sedekah. Nyona sedekah halun bacut. Nyona zakat. Itu beda, itu beda lagi. Di dalam Al-Quran ini sebagai motivasi. Ini dalam surah An-Naba, dalam surah Sabah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian keluarkan, kalian infakkan, kalian bantu orang lain, yukhlifu, itu akan diganti oleh Allah. Nyan beryakin katanya. Apapun yang kita keluarkan. Di dalam tafsir Sya'rawi, umalun hana peng, iban tamu sedekah. Lun hana peng, hana tepu-tepu. Bagaimana bersedekah? Ketika Imam Sya'rawi menyikapi ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang beriman itu, dia berinfak terhadap apa yang sudah saya berikan kepada dia. Apa kata Imam Sya'rawi? Seorang diberikan kekuatan, dengan kekuatan dia menolong orang lain, itu sedekah. Seorang diberikan ilmu oleh Allah, dengan ilmu itu dia mengajarkan orang lain, yang sedekah. Seorang diberikan oleh Allah akal, dengan akalnya dia memberikan solusi kepada orang lain, itu juga sedekah. Jadi sedekahnya hanya mecih dengan peng. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabatnya, wahai sahabatku, kalau kamu tidak punya apa-apa, bertasbihlah kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Dengan kamu bertasbih kepada Allah, kamu sudah bersedekah untuk dirimu sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Ada satu dinar. Jadi dinar itu berbeda sama dirham, walaupun nilainya hampir sama-sama ya. Karena sama-sama. Kalau dirham itu, dirham apa namanya, Yordan itu 56.000 atau 60.000 seperti itu. Dinar begitu juga 65.000, karena sama-sama. Jadi tidak jauh beda. Makanya Nabi Yusuf dibeli dengan dua mata uang yang berbeda. Ketika di Yordania, di Syam, Nabi Yusuf dibeli dengan dirham. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah. Tetapi dirhamnya tidak disebutkan, artinya apa? Dengan dirham yang sedikit, ya, hana bohyum. Tetapi ketika sampai ke Mesir, itu dibeli dengan dinar. Berapa dinar? Kata Imam Al-Baghawi, 20 dinar, 20 dinar. Kira-kira 3.200.000 yum Nabi Yusuf wa tablo emang. Ya, 20 dinar. Makanya dua ini, dua mata uang, dirham sama dinar. Ini pengungkapan dinar. Artinya kita punya uang kira-kira 60.000 ya nembak. Anfaqtahu fi sabilillah. Kita berinfak di jalan Allah. Satu. Yang kedua, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Kita ada satu dinar lagi. Kita berikan untuk budak. Ya, nembak. Nyot tajuk ke budak. Sudah, kedua. Yang ketiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Nah, tambah dinar tu kita berikan kepada orang miskin. Kemudian yang keempat, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Ada satu dinar kamu berikan kepada keluargamu. Berarti kalau disebutkan ahlun di situ, Imam Al-Qurtubi mengatakan ahlun huwa zaujah wa abna, istri dan anak. Yang tajuk keinang, Pak. Atau kita berikan kepada anak kita. Kan 4 tadi pilihan. Apa kata Rasulullah? A'zamuha ajran, pahala yang paling besar kata Rasulullah. Anfaq allazi anfaqtahu ala ahlika. Pahala yang paling besar yang kamu berikan kepada keluargamu, istrimu dan anakmu. Ya. Maka menyoana ila kepeng nyoya peng kuliah hana jen. Jo laju bek kri-kri nampak. Jo laju. Ya nyo perlepeng, jo laju, jo laju. Ya nampak. Kita memberikan kepada anak, kita memberikan kepada istri itu lebih afdal daripada kita berikan fi sabilillah, kita berikan untuk budak, kemudian kita berikan kepada orang miskin. Ya. Ini artinya kita kadang-kadang melupakan yang ada di rumah. Yang rumah tua katanya, Pak. Kita sibuk ide yang ide, infak gede, sedekah gede, leho tak sedekah, Pak. Orang di rumah yang tipu baju, nak tahu dia mau makan apa. Maka lebih baik kamu berikan kepada anakmu dan berikan kepada istrimu, pahalanya lebih besar lagi. Hadis yang pertama.
Hadis yang kedua, ini sebenarnya sama juga hadis yang kedua ini, cuma untuk menguatkan saja. Di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, di situ diungkapkan yang dikarang oleh Manak Kaptan. Apa kata beliau? At-tikraru fil Qur'ani, pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran. Berarti kalau disebutkan pengulangan di dalam Al-Quran termasuk juga pengulangan di dalam hadis. Yadullu ala at-taukid, menunjukkan kepada taukid, artinya tidak main-main. Rasulullah hanya kemayang-mayang, artinya betul-betul seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Wa tasyawuq, begitu juga menunjukkan kepada tasyawuq, artinya Rasulullah SAW begitu cintanya kepada umatnya ingin memberitahukan, hai sedekah bejo ajo, nyana urung tanam sedekah dalam keluarganya, ya mbak. Ini anak sengsara anak alih kibah merah-merah katanya lalai kita uruh hukuk kita, lalai kita uruh hukuk. Ini seperti sabda Rasulullah. Rugi seorang itu tidak bisa masuk ke dalam surga, padahal kunci surga ada di rumah dia. Dah kunci surga ke mak kandung, mbak. Mak yang peraya katanya, yang mengandung katanya, yang pesikula katanya, yang kunci surga ini, mbak. Jadi makanya apa? Ada kunci surga di rumah, baik amita kunci luar le, mbak. Nyot aja kegiatan sosial kepo ya je pantai jompo ya je mak merah-merah di rumah. Anak so jaga, mbak. Hama ya urung je ya uruh ape urung kau ya uruh mendum, mbak. Di rumah anak so uruh. Pampers mah anak so kantau, ya mbak. Anak so pemandau, anak so ya penanji, tulung bu dan lain sebagainya. Kita masuk hadis yang kedua. Hadisnya sama juga, tetapi tikrar, pengulangan saja. Dan hadis ini periwayatnya itu berbeda. Kalau tadi Muslim, Imam Muslim. Kalau ini muttafaqun alaihi. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Ini Ummi Salamah, kalau kita mengecek hadis beliau, itu banyak sekali dari Ummi Salamah. Kenapa? Ummi Salamah, beliau ini seorang wanita yang tidak tenang kalau tidak tanya langsung kepada Rasulullah atau tanya kepada Aisyah. Ya, Ummi Salamah. Ini seperti ketika bulan suci Ramadan, waktu itu Ummi Salamah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, lun waktu bulan Ramadan haid, ya, makanya saya tidak salat, saya tidak puasa. Apakah ketika haid saya sudah berhenti? Ini kata Ummi Salamah. Makanya le hadis Ummi Salamah ni. Apakah ketika haid saya berhenti? Saya mengulang dua-dua. Saya mengulang salat saya dan mengulang puasa saya, atau mengulang salat saja atau puasa saja, atau tidak mengulang dua-dua. Lun bayu fidyah mentang jut. Ya nembak. Anak kata jauh Aisyah. Akhirnya Aisyah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Wanita haid, ya nembak. Maka kita jangan salah paham terhadap hadis itu. Wanita haid yang ketika dia bulan suci Ramadan meninggalkan salat dan meninggalkan puasa, maka salat kami tidak pernah disuruh untuk mengulang salat, tapi ulanglah puasa. Ya. Jadi hadisnya baik tak cok ke orang agama, Pak. Jadi sebagai orang agama cok ada hadisnya. Rasulullah menyuruh kita untuk tidak mengulang salat yang sudah tinggal, tapi yang mengulang puasa saja. Betul menyo katanya haid, maknya. Menyo orang agama haid anda perlu ulang sembahyang. Tapi menyo tinggal sembahyang harus ulang sembahyang, Pak. Ya. Ini namanya qada. Al-qada'u fi salah. Ini Ummu Salamah. Ummu Salamah juga seorang wanita yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan begini. Ya Rasulullah, di dalam Al-Qur'an dalam hadis pekan agak mendominan. Ani inang pekan ana, menyuruh salat ani agamnya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak ada amanat, dalam hadis begitu juga. Ya, hana ada ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sambil tersenyum? Wahai Ummu Salamah, kalau wanita itu tidak pantas disebutkan dalam Al-Quran aib, kepada sebut-sebut, Mbak. Makanya nama perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu cuma satu nama, yaitu nama Maryam. Ini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah, setiap penyebutan laki-laki di dalam hadis, kewajiban salat bagi laki-laki juga wajib bagi perempuan. Nanti ada dalam apa hadis nanti, ada seorang laki-laki di padang nyat inang berlaku juga, ya Mbak. Itu pikir agama mentok, ya.
Ini hadis dari Ummu Salamah juga. Hadis dari Ummu Salamah, beliau bertanya, Ini bertanya ke Rasulullah. Ini seperti keraguan-raguan kita. Nyonya tajuk pengkan ikira sedekah ya nembak. Atau kewajiban. Fakultu ya Rasulullah. Apa kata Ummu Salamah? Hal li ajrun. Apakah ya Rasulullah saya dapat pahala? Fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim. Saya punya keturunan Bani Abi Salamah. Arti Bani Abi Salamah apa? Anak suami-suami saya, keturunan saya. Saya berikan ini kepada dia. Apakah saya dapat pahala? Walastu bitarikihim hakadha wa hakadha. Padahal saya tidak punya harta warisan, tidak punya apa-apa. Tidak saya tinggalkan rumah, tidak saya tinggalkan apa-apa. Saya cuma memberikan saja apa nanti lunjuk infak, lunjuknya becut-becut, hana lunjuk rumah, lunjuk tanah dan lain sebagainya. Apakah saya dapat pahala? Dijawab oleh Rasulullah. Oh ya, innamahum baniya. Itu mereka itu anak-anakku ya Rasulullah. Saya tidak punya harta banyak, hana ada harta ya Pak. Saya tidak punya proyek, hana hotel dan lain sebagainya. Tidak punya tanah. Yang napa nak becut dek lu bagi Pak, lunjuk becut-becut tepuk. Apakah saya dapat pahala? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala na'am. Iya kata Rasulullah. Laki ajruma anfaqti alaihi. Kamu dapat pahala karena kamu sudah berinfak kepada mereka. Jadi makanya tetap juga dikatakan infak, walaupun dia berikan kepada anak kandungnya sendiri. Ini hadis ini muttafaqun alaihi. Kita hadis yang selanjutnya. Ini hadis yang ketiga. Ini hadis yang ketiga berkaitan dengan seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau seandainya tidak punya duit, tidak punya apa-apa, apakah ada selain itu nafkahnya? Ya, Mbak. Apakah ada selain itu supaya dapat pahala? Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi hadis ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil. Ini hadis ini sebenarnya panjang. Alladzi qaddamnahu fi awalil kitabah. Jadi pada pada permulaan. Jadi pada permulaan pembahasan sudah pernah dibahas hadis bin Abi Waqqas, tapi tidak kita ungkapkan di sini. Itu tentang babun niyah, tentang niat ya, tapi kita enggak bicara lagi. Hadis pembahasan ini tentang niat. Tetapi ini ketika itu beliau mengatakan begini. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah bersabda, "Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan." Kamu itu apapun yang kamu keluarkan wajhallahi, di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, kuncinya karena Allah saja. Walaupun sedikit. Illa ujirta biha. Sehingga semua kamu itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta mata ja'alu fi fammi imra'atik. Walaupun mengambil sesuap nasi memasukkan ke dalam mulut istri, yang kira-kira sedekah, ya nama. Jadi cok mengambil sesuatu memasukkan ke dalam mulut istri itu sedekah. Tapi baik dapat racun ya, nyoracun kan sedekah ya, itu pembunuhan ya. Jadi artinya memberikan sesuatu kepada istri itu sudah sedekah. Maka kalau istri minta dah nyopeng belanja pengnya, jual nya lebih dari sedekah ya, Mbak. Jadi beda fikir alap nyo hana peng, hana nyo hana ji. Kaget nyo kredit di luar, kredit lo di dalam memang. Kita sudah kredit dengan orang lain, kita kredit lagi dengan istri dan dengan anak ya. Maka kalaupun kita kredit dengan orang luar, bersedekahlah untuk istri dan bersedekahlah dengan anak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ada sebuah hadis juga dari Abdullah bin Amru bin As. Abdullah bin Amru bin As. Walaupun kakeknya ini As bin Wa'il, seorang penentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As bin Wa'il penentang Rasul. Gara-gara As bin Wa'il turunlah ayat inna syani'aka huwal abtar, nyan As bin Wa'il. Jadi As bin Wa'il, makanya surah inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Turunnya itu di tempat yang berbeda.
Makanya ketika pertama sekali turun ayat yang kedua dulu, Pak. Inna syani'aka huwal abtar. Baru turun ayat inna a'taina kal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi yang pertama 1, 2 itu tentang syukur dan kewajiban untuk berkurban. Sedangkan ayat yang ketiga itu ayat yang mencaci maki As bin Wa'il. Inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, orang yang mencaci maki kamu dialah orang yang tidak benar sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun kakeknya tidak benar, tetapi anaknya itu Amru bin As dan cucunya Abdullah, itu semua urung-urung jiroh, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.